Hai guys, jadi video kali ini kelompok 49 akan menyajikan video bagaimana cara mencegah stunting. Apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Dapat diketahui bahwa tidak semua balita pendek itu stunting, namun anak yang stunting pasti pendek. Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah 5 tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan sampai dengan awal bayi baru lahir. Stunting akan mulai terlihat ketika bayi telah berusia 2 tahun. Stunting pada anak juga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya kematian, masalah perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan adanya ketidakseimbangan fungsional. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya stunting: kurang gizi dalam waktu yang lama, pola asuh yang kurang efektif dari orang tua, pola makan yang tidak seimbang, faktor sanitasi yang buruk, sakit infeksi yang berulang sejak bayi, gangguan mental dan hipertensi pada ibu, tidak melakukan perawatan pasca melahirkan. Gejala stunting: pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya. Berat badan lebih ringan bagi anak yang seusianya. Dan pubertas yang lambat. Upaya pencegahan stunting: memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi semenjak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dari dokter. Proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. Selanjutnya, pemberian pola asuh yang tepat. Langkah pertama adalah memberikan pola asuh yang tepat bagi anak. Hal ini meliputi inisiasi menyusui dini atau IMD dan memberikan ASI eksklusif bagi bayi hingga usianya genap 6 bulan dan dilanjutkan hingga usianya 2 tahun. Selanjutnya, memberikan empasi yang optimal. UNICEF bersama dengan WHO merekomendasikan bayi yang berusia 6-23 bulan memperoleh asupan makanan pendamping ASI atau empasi yang tepat dan optimal. Aturan pemberian ASI ini mengandung setidaknya 4 atau lebih dari 7 macam makanan, termasuk umbi, produk olahan susu, kacang-kacangan, sumber protein, dan makanan yang bervitamin A. Terus memantau tumbuh kembang anak. Dari segi fisik, anak biasanya mempunyai postur tubuh yang lebih pendek dibanding anak seusianya. Jadi, penting bagi orang tua untuk terus memantau tumbuh kembang mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa anak secara berkala ke posyandu maupun selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka yang kotor. Faktor ini secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Chan School menyebutkan diare merupakan faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia.